Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6441 sampai bab 6450. Jacob terganggu olehnya, sehingga dia mengeluarkan ponselnya dengan gemetar dan menjawabnya dalam kehampaan. Dia tidak bisa menangkap keduanya, tetapi Elaine memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat dan cepat meraih kembali teleponnya. Saat ini, Elaine memperhatikan bahwa wajahnya dipenuhi keringat dan bertanya dengan cepat, "Suamiku, ada apa denganmu?" Jacob kembali sadar dan mengumpat dengan marah. "Pria jalang ini, Zachary. Ada apa dengan dia? Dia ingin membunuhku. Dia memposting semuanya di WeChat." Dia langsung melompat ke dalam api sambil memeluknya. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba sadar kembali dan berkata dengan mata terbuka lebar, "Brengsek. Momen, pantas saja banyak orang mengirimiku pesan WeChat. Di mana ponselku? Berikan aku." Elaine langsung menyerahkan teleponnya kepadanya, dan dengan gugup bertanya, "Suamiku, apa yang terjadi?" Jacob berkata, "Aku tidak punya waktu untuk ngisi ulang sekarang. Tunggu sebentar." Jacob meluncur ke tempat parkir. Dia dengan cepat melihat-lihat ada pesan yang belum dibaca di WeChat. Ketika dia melihat pesan dari Tuan Bei, jantungnya berdebar kencang. Tidak masalah apakah menghasilkan 300.000 yuan atau tidak. Kuncinya adalah posisi wakil presiden eksekutif tidak boleh hilang. Ada 4 wakil presiden asosiasi kaligrafi dan lukisan. Dan hanya ada 1 wakil presiden eksekutif orang kedua yang tepat. Selama Tuan Bei dipromosikan, wakil presiden eksekutif pasti akan mengambil alih. Jacob sangat menantikan hari ketika dia menjadi presiden akhir-akhir ini, sehingga dia benar-benar merasa bangga. Jika Zachary memberikan masalah ini, jika posisi di asosiasi kaligrafi dan lukisan mempengaruhi, bukankah itu akan menjadi sebuah hal yang buruk? Sebuah kerugian besar. Jadi, dia segera mengklik pesan yang dikirimkan Tuan Bei kepadanya. Tidak masalah jika pesan itu diputar. Dia sangat gugup hingga giginya mulai bergemeletuk. Selain yang pertama, Tuan Bei juga mengirimkan pesan suara. Setelah mengklik untuk memutar, dia mendengar Tuan Bei berkata, "Oh Jacob, apa yang Anda lakukan dengan Zachary sekarang semakin besar. Beberapa pemimpin saya makan malam, dan terakhir kali menelepon saya untuk menanyakan tentang situasi spesifik. Mereka tidak mengharapkan Anda melakukan hal seperti itu. Anda mengatakan bahwa terakhir kali kita akhirnya memiliki dasar komunikasi yang baik. Jika Anda bertindak seperti ini, semua orang akan menghindari Anda di masa depan. Aku bahkan tidak bisa menarikmu pergi." Jacob sangat gugup sehingga dia berhenti dengan panik. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Sudah berakhir. Jika Zachary melakukan ini, aku khawatir. Aku tidak akan bisa bertahan dalam asosiasi. Saat dia mengatakan itu, dia segera menyeka keringat dinginnya dan mengirim pesan kembali ke Tuan Bei. "Maaf, Tuan Bei. Kami baru saja mendarat." Jacob segera menjawab panggilan itu dan bertanya dengan gugup, "Tuan Bei, bagaimana situasi di Aurus Hill sekarang? Bagaimana masalahnya?" Tuan Bei menghela nafas dan berkata tanpa daya, "Setelah lingkaran pertemanan Zachary dibebaskan, orang-orang dari seluruh dunia datang kepada saya untuk melaporkan dan meminta pemecatan Anda. Mereka merasa Anda tidak memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden eksekutif, atau bahkan untuk tetap berada di asosiasi. Anda tahu, masing-masing orang ini lebih suka bergosip daripada yang lain. Mereka biasanya tidak memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka lebih baik dalam makan melon tanah semangka. Mereka bisa memakan semuanya sekaligus. Sekarang situasi belum diklarifikasi. Masalah ini sedang dirahasiakan untuk saat ini. Tetapi masalah ini masih perlu ditangani. Jika tidak, bisakah kamu menunjukkan bukti yang berjanji untuk mengakui lingkaran pertemanan Zachary?" Jacob tidak tahu harus menjawab apa. Tentu saja, dia ingin mengatakan bahwa dia tidak terlibat. Tetapi kata-katanya tidak berdasar. Dan sikap Zachary terhadapnya sekarang sangat buruk. Jika dia menyangkalnya, tetapi dia menggigitnya, dia pasti tidak akan bisa menghadapinya. Bagaimanapun, itu kebenarannya. Namun jika dia mengakui keikutsertaannya, bukankah hal itu sudah menjadi kepastian di mata pimpinan Pei?
Ketika Tuan Bei mengeluarkan dirinya dari asosiasi lukisan dan kaligrafi, bukankah kariernya akan hancur? Memikirkan hal ini, dia mendapat ide yang langka. Alih-alih menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Tuan Bei, dia malah bertanya, Tuan Bei, menurut Anda, bagaimana saya dapat membuktikan bahwa saya tidak berpartisipasi? Tuan Bei berkata terus terang, Jacob, jika kamu benar-benar tidak terlibat dalam masalah ini, maka kita harus menggunakan obat kuat, obat berat. Saya akan langsung memanggil polisi. Katakan saja kepada polisi bahwa Zakari ini secara pribadi telah menyerang Anda. Dia telah merusak reputasi Anda dan mengharuskan polisi untuk menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Polisi pasti akan mengeluarkan hasilnya setelah penyelidikan. Selama hasil polisi menyatakan bahwa Anda tidak terlibat, tidak ada yang bisa menyiramkan air kotor kepada Anda. Aku, Jacob sangat ketakutan hingga hati dan jantungnya bergetar. Panggil polisi. Bukankah dia hanya meminta kematiannya sendiri? Seperti yang dikatakan Zakari. Begitu polisi terlibat, dirinya lah yang mengambil uang itu. Dan dia pasti akan memiliki tanggung jawab terbesar. Terlebih lagi, Zakari sudah memahami pengertian Raymond. Bukankah semuanya salah? Apakah dia harus membawanya sendiri? Memikirkan hal ini, Jacob ragu-ragu dan berkata, Tuan Bei, Anda juga tahu bahwa Zakari adalah anak buah Albert Rhodes. Anda juga tahu bahwa Albert memiliki hubungan yang baik dengan saya. Jika saya tidak menyimpan muka untuknya, ini agak tidak masuk akal. Tuan Bei berkata sambil berpikir, baiklah, apa yang Anda katakan masuk akal. Saya mendengar bahwa Zakari ini masih menjadi master di samping Albert, dan membantu Albert dengan banyak bisnis. Setelah itu, dia tiba-tiba teringat sesuatu, dan suaranya segera naik 1 oktav. Dan dia berkata dengan keras, Jacob, itu tidak benar. Karena Zakari adalah anak buah Albert Rhodes, dia jelas tahu bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan Albert Rhodes. Jadi kenapa kamu diam saja? Beraninya dia membuang air kotor. Apa yang terjadi? Apakah Zakari benar-benar mengatakan yang sebenarnya? Atau dia mencoba membuat masalahmu? Jacob ingin menamparnya. Dia mencari alasan untuk menghindari panggilan polisi. Namun tiba-tiba sebuah bug fatal terungkap. Jadi dia buru-buru berkata, tentu saja dia tidak bisa cocok dengan saya. Tuan Bei, saya harus memberi perhatian pada Tuan Rhodes dalam masalah ini. Jadi jangan terlalu cemas. Saya akan menghubungi Albert Rhodes sekarang dan beritahu dia. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan. Tuan Bei menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa dia menyebut Tuan kelima. Dan berkata, ya, benar, tolong hubungi Tuan Rhodes segera dan meminta Tuan Rhodes untuk menjaga Zakari itu dengan baik. Cara terbaik adalah meminta Tuan Rhodes untuk menekan Zakari dan memaksa Zakari untuk mengirim akun WeChat baru. Dan menyatakan di akun WeChat baru itu, semua yang dia katakan tentangmu, Jacob, adalah palsu. Jacob langsung menyulut harapan dan berkata dengan tergesa-gesa, oke, saya akan menghubungi Tuan Rhodes sekarang. Saya percaya itu demi menantu saya. Albert Rhodes pasti akan membantu. Saat ini, Jacob menganggap Albert Rhodes sebagai sedotan terakhir yang bisa menyelamatkan nyawanya. Meskipun dia selalu menyebut Charlie dalam percakapannya dengan Zakari dan Tuan Bei, seolah-olah dia akan menelepon Charlie setiap menit. Dia sebenarnya tidak berani menelepon Charlie untuk hal semacam ini. Lagi pula, apa yang dia lakukan adalah menipu orang. Bagaimana dia bisa berbicara dengan Charlie tentang hal semacam ini? Membuka mulut ini kepada Charlie berarti Putri Claire juga akan mengetahuinya. Mulai sekarang, bukankah dia harus tetap tenang dan berperilaku seperti di rumah? Oleh karena itu, sekarang dia hanya dapat meminta bantuan dari Albert untuk melihat apakah dia dapat meminta bantuannya. Tapi yang tidak dia ketahui adalah Albert ada di samping Charlie saat ini. Charlie telah mengisyaratkan langkah Jacob selanjutnya. Ketika ayah mertuanya mengetahui bahwa dia tidak dapat menekan Zakari, dia pasti akan menemukan cara untuk menemukan seseorang yang dapat menekan Zakari. Albert menjadi kandidat terbaik saat ini. Sungguh, ponsel Albert segera berbunyi. Peneleponnya tidak lain adalah Jacob. Dia tidak menjawab telepon dengan tergesa-gesa, tetapi menatap Charlie dan bertanya dengan hati-hati. Tuan Wade, apakah saya akan mengikuti instruksi Anda nanti? Albert bertanya lagi. Dari segi nada dan sikap, apakah aku harus menjadi sedikit lebih lembut? Tidak, Charlie berkata dengan ringan. Dia, ayah mertua, tidak pernah mengerti apa artinya menyerah dalam hubungan yang baik. Saya akan menjelaskan hubungan kalian berdua. Saya meminta kamu untuk mendukungnya karena saya ingin dia lebih santai di Aurus Hill dan mendapatkan muka saat bersosialisasi di luar. Saya khawatir ayah mertua saya telah melangkah semakin jauh.
Kamu harus menggunakan kekuatan untuk mengembalikannya ke jalur yang benar. Albert berkata dengan tergesa-gesa. Baiklah, Tuan Wade. Saya mengerti. Setelah itu, dia menekan tombol jawab dan menyalakan speaker secara bersamaan. Begitu telepon masuk, Jacob tidak sabar untuk berkata, Tuan Rhodes, ini saya. Jacob, Tuan Rhodes. Albert bersenandung dan berkata, Tuan Wilson, apakah Anda memenuhi syarat dengan saya? Jacob berkata dengan tergesa-gesa, itu dia, Tuan Rhodes. Orang itu Zakari mengirimkan pesan di WeChat. Saya ingin tahu apakah Anda melihatnya. Albert berkata dengan tenang. Ya, apa yang terjadi? Lalu Albert berkata dengan suara dingin, Tuan Wilson, apa yang kalian lakukan adalah hal yang benar-benar tidak tahu malu. Saya memarahi Zakari begitu saya mengetahuinya. Saya meminta untuk memposting itu di momen. Jacob bertanya dengan heran. Tuan Rhodes, kenapa kamu melakukan ini? Apakah kamu dan Raymond berteman baik? Albert berkata, saya tidak berteman dengan Raymond. Jacob semakin bingung dan bertanya dengan cepat. Lalu kenapa kamu mendekati Raymond itu? Jacob tidak menyangka kata Albert begitu serius. Dan dia terkejut dan buru-buru menjelaskan. Tidak. Maafkan saya, Tuan Rhodes. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa masalah ini akan berdampak buruk pada Anda. Ini semua salah Zakari. Aku bahkan tidak tahu tentang kembalinya Raymond. Tapi dia akan memberitahuku. Dan mengapa? Dia mengambil inisiatif untuk merencanakan rencana seperti itu. Dan aku ditipu olehnya. Kamu harus membuat keputusan untukku. Albert berkata dengan tenang. Tuan Wilson, saya telah menghukum Zakari. Dan dia juga datang untuk meminta maaf kepada Raymond. Masalah ini telah saya selesaikan. Apa yang dapat saya lakukan untuk Anda? Jacob buru-buru menjawab. Tuan Rhodes, saya juga sangat stres sekarang. Saya mohon bantuan Anda demi menantu laki-laki saya Charlie dan buat Zakari mengeluarkan saya dari masalah ini. Saya akan mendapat masalah besar. Dan saya bahkan mungkin ditangkap. Albert berkata, Tuan Wilson, meskipun saya sangat menghormati Guru Ye, tetapi jika Anda ingin saya tidak berbudi luhur dalam masalah ini, maka saya tidak akan melakukannya. Ketika Jacob mendengar ini, hatinya dipenuhi dengan keputusasaan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Dan memohon, Tuan Rhodes, saya mohon Anda membantu saya. Jika tidak, saya akan selesai. Albert terdiam dan menghela nafas. Hei, lupakan. Demi Tuan Wade, aku akan menyukai kali ini. Jacob tiba-tiba merasa seperti dia selamat dari bencana. Dia juga langsung bersemangat. Dan berkata dengan cepat. Terima kasih, Tuan Rhodes. Terima kasih, Tuan Rhodes. Albert berkata. Jangan terburu-buru berterima kasih. Meskipun saya dapat membantu Anda, saya hanya dapat membantu Anda sampai batas tertentu. Memang benar tidak mungkin untuk benar-benar menjadi seperti dia. Seperti yang Anda katakan. Keluarkan Anda sepenuhnya dan biarkan Zakari mengambil semua tanggung jawab. Bagaimanapun, Zakari adalah anak buah saya. Jika saya memaksa anak buah saya untuk membela orang luar, bagaimana saya bisa meyakinkan adik-adik saya di masa depan? Hati Jacob tenggelam lagi dan dia bertanya dengan gugup. Lalu bagaimana Anda bisa membantu saya? Albert berkata, saya bisa menyapa polisi. Selesaikan dan jangan biarkan naik ke tingkat hukum. Jadi setidaknya kamu tidak akan masuk penjara. Hati Yakub tiba-tiba bangkit kembali. Tidak masuk penjara berarti dia sudah mendapat jaminan. Dia mungkin kehilangan muka dan pekerjaannya. Tapi dia tidak akan kehilangan kebebasannya. Tepat ketika dia merasa sedikit lebih baik, Albert berkata lagi. Namun, ada syarat bagi saya untuk membantu Anda. Hanya jika Anda setuju saya dapat membantu Anda. Jika tidak, Anda harus melakukannya sendiri. Jacob berkata dengan tergesa-gesa. Tuan Rhodes, Anda berkata, selama saya bisa melakukannya, saya pasti setuju. Albert berkata, meskipun saya bisa menyembunyikan masalah ini di jalan antik, Anda tetap harus menyelesaikannya di dalam jalan antik. Jadi saya ingin Anda pergi ke jalan antik untuk meminta maaf kepada Raymond secara langsung secepat mungkin. Dan juga mengembalikan 300.000 yang Anda peroleh darinya. Ketika Jacob mendengar ini, dia hampir menangis. Dia berkata dengan sangat sedih. Tuan Rhodes, Raymond telah mendapatkan 19,7 juta. Apakah saya harus membayarnya kembali 300.000 itu? Albert berkata berapa penghasilannya dari bisnisnya. Anda mendapatkan 300.000 miliknya. Kamu mengerti, Jacob berseru dengan penuh semangat. Tetapi saya sudah menghabiskan 98.000 untuk membeli. Saya menghabiskan 98.000 dan mendapatkan kembali 300.000. Dan margin keuntungan hanya 200.000.
Jika saya mengembalikannya 300.000 yuan, bukankah saya akan kehilangan seluruh modal saya? Albert berkata dengan tenang. Sudah waktunya. Jika Anda masih tidak dapat menanggung uangnya, maka saya tidak dapat berbuat apa-apa, Tuan Wilson. Jacob tiba-tiba menjadi gelisah dan berkata dengan cepat, Tuan Rhodes, haruskah saya mengembalikan semua keuntungan saya? 2.000 bukanlah 1 sen. Oke, saya harus menyimpan modal, bukan? Albert balik bertanya kepadanya. Tuan Wilson, jika menurut teori Anda, jika seorang penipu ditangkap dan polisi meminta pengembalian uang palsu tersebut, apakah dia juga harus memotong tagihan internet dan telepon? Jacob mendengarkan dan tidak tahu harus menjawab apa sama sekali. Albert kemudian berkata lagi, Tuan Wilson, saya berjanji kepada Anda dan membantu Anda dengan nasihat sepenuhnya karena wajah Tuan Wade. Tapi sekarang seperti ini, dan Anda masih enggan menyerahkan uangnya. Jadi jangan buang-buang waktuku. Jacob pingsan dan hanya bisa berkata dengan keras, Baiklah, Tuan Rhodes, saya akan mengembalikan semua 300.000 yuan kepadanya. Apakah tidak apa-apa? Albert kemudian berkata, saya sarankan Anda menyumbangkan uang itu langsung ke Amal. Lalu saya mengambil tanda terima kasih sumbangan dan meminta maaf kepada Raymond. Karena saya baru saja mendengar bahwa dia secara pribadi menyumbangkan 10 juta untuk Amal. Jadi dia pasti tidak peduli dengan 300.000 Anda. Anda melakukan apa yang Anda inginkan dan menyumbangkan uang itu mungkin akan memberikan pandangan yang tinggi. Jacob sudah menerima nasibnya dan berkata berulang kali, Oke, saya akan menyumbangkan setiap sennya. Albert berkata sambil tersenyum. Benar, Tuan Wilson. Uang adalah sesuatu yang eksternal ke tubuh. Jika Anda memiliki kesadaran ini, saya yakin Anda akan mampu melewati masalah ini tanpa bahaya apapun. Setelah itu, dia menambahkan, Baiklah. Saya pikir Anda harus cepat pergi ke jalan antik untuk bertemu Raymond. Jacob berkata tanpa daya. Tuan Rhodes, saya di Dubai sekarang. Saya pergi berlibur bersama istri saya. Saya baru saja mendarat. Dan pesawat baru saja berhenti. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, pintu kabin belum dibuka. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba menemukan bahwa seluruh penumpang kelas 1 sedang diawasi dengan mata yang sangat menghina. Baru kemudian dia menyadari bahwa suara yang baru saja dia ucapkan di telepon agak keras, dan mungkin semua penumpang telah mendengarnya. Dia sangat malu hingga tiba-tiba dia merasakan kesemutan. Dia segera menyuarakan suaranya dan berkata kepada Albert, Tuan Rhodes, menurut Anda apakah saya memberikan uang itu dan kemudian mengirimkan sertifikat sumbangan kepada Raymond? Tidak bisakah saya lari? Itu, Albert berkata, ini masalah bisnis. Ini penting. Saya menyarankan Anda untuk melupakan liburan Anda dan kembali secepat mungkin. Jika tidak, jika sesuatu yang buruk terjadi, saya tidak akan dapat melakukan apapun. Albert berkata, Oh, ngomong-ngomong, saya mendengar media lokal sudah memperhatikan masalah ini dan berencana untuk mewawancarai Raymond. Jika masalah ini menjadi semakin berpengaruh, saya tidak dapat menjamin hal itu. Saya dapat mengatakan yang sebenarnya kepada Anda. Jadi sebaiknya Anda kembali sesegera mungkin dan menceritakan masalah ini terlebih dahulu. Mari kita selesaikan masalah ini. Jacob benar-benar hancur dan menangis. Saya menghabiskan puluhan ribu untuk tiket pesawat dan banyak lagi uang di hotel. Saya baru saja mendarat setelah penerbangan 9 jam. Anda tidak bisa meminta saya kembali sekarang. Dan uang yang saya peroleh sebelumnya harus dikembalikan. Modal 98.000 yuan telah hilang. Jika saya kehilangan 100.000 yuan lagi untuk tiket pesawat dan hotel, mengingatkan saya akan menjadi penjahat super. Albert berkata tanpa daya. Lalu kenapa kamu tidak bertaruh? Jacob ketakutan dan berkata dengan cepat. Tidak, tidak. Aku tidak bisa mengambil risiko mengambil hal semacam ini. Mungkin aku harus masuk penjara. Istriku pernah mengalami banyak kesulitan saat pertama kali masuk penjara. Dan tidak ada yang bisa kukatakan untuk melakukan hal yang sama. Setelah itu, dia menghela napas dan berkata, lupakan saja, Tuan Rhodes. Saya akan memeriksa tiket pesawat dan memesan penerbangan pulang paling awal. Begitu mendengar Jacob akan kembali, Elaine menjadi cemas. Melihat Jacob menutup telepon, dia segera bertanya kepadanya, apa yang terjadi? Saya baru saja datang ke sini dan harus kembali. Apakah kamu melihat sol sepatu saya menginjak tanah Dubai? Saya pergi ke sini untuk berlibur. Jacob menyeka keringat dingin di kepalanya. Dia berbisik, tidak mungkin meninggalkan situasi ini sekarang. Jika aku tidak kembali, posisiku sebagai wakil presiden eksekutif akan hilang. Elaine berkata dengan marah, sudah setengah hidup sejak aku keluar untuk berbulan madu. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja.
Aku baru saja tiba di sini. Aku sudah mengirimkannya ke lingkaran pertemananku. Berapa banyak orang yang menunggu untuk melihat apa yang terjadi selanjutnya ketika aku bepergian ke Dubai. Elaine berkata. Dan jangan lupa, tiket pesawat dan hotel kita semuanya harganya mahal. Dan biaya hotelnya tidak dapat dikembalikan. Jacob berkata dengan ekspresi tertekan. Bagaimana kalau kamu bermain di sini dulu? Dan aku akan kembali dan mengurus masalah ini. Kemana aku bisa pergi? Jacob berkata dengan kesal. Menurut apa yang diinginkan Albert Rhodes, saya tidak hanya harus kembali, tetapi saya juga harus memberikan 300.000 itu. Jika saya menyumbang, untuk 300.000 yuan ini, belum lagi 200.000 yuan keuntungan, saya harus melipat gandakan setiap sen dari 98.000 yuan saya. Saat dia berbicara, dia menutupi wajahnya dengan satu tangan dan berkata dengan depresi, "Apa ini? Ah, ini." Saat ini, pintu pesawat telah dibuka, dan para penumpang di sekitarnya sudah mulai mengambil barang bawaan mereka dan mengancam untuk turun dari pesawat. Beberapa orang melihat secara khusus ke arah Jacob ketika mereka pergi, dengan ekspresi tawa yang tak terselubung di wajah mereka. Senyuman mereka membuat Jacob semakin stres. Dia segera mengeluarkan ponselnya dan melihat tiket pulang. Dia menemukan bahwa penerbangan pulang paling awal akan berangkat 6 jam kemudian. Jacob berkata kepada Elaine, "Sayang, kita menghabiskan banyak uang untuk memesan hotel. Atau begini, kamu bisa tinggal di sini selama beberapa hari. Aku akan memesan tiket untuk kembali ke Aurus Hill malam ini untuk melakukan beberapa pekerjaan." Elaine dengan cepat bertanya kepadanya, "Apa kamu akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan?" Jacob menghela nafas dan berkata, "Sama saja ketika saya sampai di Aurus Hill. Besok sore, saya tidak tahu berapa lama waktu yang diperlukan untuk menangani masalah ini. Setelah selesai, saya akan membutuhkan 8 atau 9 jam lagi untuk terbang-terbang bolak-balik seperti ini akan membuat tulang-tulang lamaku hancur." Elaine berkata, "Apa maksudnya? Bukankah kita datang ke sini hanya karena kita tertidur sepanjang waktu? Kita merasa cukup enak. Dan makanannya minumannya oke. Perlakukan saja seolah-olah kamu baru saja tidur di pesawat dan tiba." Jacob menyerahkan halaman penerbangan di ponselnya kepada Elaine dan berkata dengan depresi, "Lihat, penerbangan yang lepas landas malam ini biayanya lebih dari 4.000 untuk kelas ekonomi, lebih dari 20.000 untuk kelas bisnis, dan lebih dari 50.000 untuk kelas 1. Saya sudah menyia-nyiakan tiket pesawat yang saya bayarkan ketika saya datang ke sini. Dan saya harus menghabiskan hampir 100.000 yuan untuk itu. Kalau saya terbang kelas 1 saat kembali kali ini, bukankah saya akan menderita lebih banyak kerugian ketika saya menyelesaikan bisnis saya dan terbang dengan kelas 1? Terbang kembali. Ini adalah 3 penerbangan kelas 1. Dan ratusan ribu hilang. Jika saya menghabiskan begitu banyak uang untuk tidur di pesawat, sebaiknya aku tetap di rumah dan tidak keluar." Elaine tidak puas. "Kita sepakat untuk pergi berbulan madu. Kamu tidak bisa meninggalkanku sendirian di sini selama beberapa hari, kan?" Jacob juga merasa ini sangat tidak pantas. Jadi dia hanya bisa berkata tanpa daya, "Kalau begitu kamu tinggal di hotel dan tunggu aku. Aku akan segera kembali setelah menyelesaikan pekerjaan." Elaine menghela napas lega dan berkata, "Itu saja. Jadi kamu harus cepat. Sudah hampir waktunya untuk kembali saat kamu tiba." Jacob mengangguk dan berkata, "Aku akan kembali ke kelas ekonomi malam ini di kelas 1 ketika saya menyelesaikan pekerjaan saya." Perjalanan pulang pergi ini menghabiskan biaya 100.000 yuan, yang sangat menyakitkan. Kelas ekonomi kurang dari 10.000 yuan, yang masih dapat diterima. Elaine berkata setuju. Lebih ekonomis untuk melakukannya. Terbang di kelas ekonomi. Kamar pribadi kecil di pesawat jelek ini tidak sepenuhnya tertutup. 2 tiket pesawat pulang pergi berharga 100.000. Jika kamu punya uang, bisa pergi ke hotel bintang 5 untuk mencari kamar presidensial bisa berbaring dengan nyaman selama 3-5 hari. Setelah mengatakan itu, Elaine menambahkan, "Menurut saya kelas ekonomi cukup bagus. Hanya perlu 8 atau 9 jam untuk sampai. Kamu cukup menahan kesal dan segera pulang. Saya dulu kuliah. Ketika saya datang ke Aurus Hill dari kampung halaman saya, butuh lebih dari 10 jam untuk naik kereta hijau. Jika saya bisa membeli tiket, itu akan menjadi masalah besar." Jacob menghela napas. "Oke, sudah beres. Ayo turun dari pesawat dulu. Aku akan mengantarmu ke hotel, lalu kembali." Keduanya turun dari pesawat, melewati bea cukai, dan naik taksi ke hotel yang dipesan. Jacob membelinya dalam perjalanan. Setelah mendapatkan tiket pulang, Elaine mengingatkannya, "Beritahu Charlie sebelum kamu naik pesawat."
Beritahu dia nomor penerbangan. Dan minta dia tiba di bandara. Jangan libatkan dia. Jacob langsung menolak. Aku tidak akan memberitahu siapapun ketika aku kembali kali ini. Ketika aku sampai di sana, aku akan langsung menemui Raymond. Apakah aku ingin minta maaf memintanya atau tidak? Bahkan jika aku berlutut dan bersujud 3 kali, selama dia mengizinkanku. Setelah masalah ini selesai, saya akan menemui Tuan Bei untuk melihat bagaimana masalah dalam hubungan dapat diselesaikan. Saya akan langsung kembali. Bagaimana jika hal itu tidak bisa diselesaikan? Jacob menghela nafas kebingungan, berkata, jika orang itu terus mempertahankan masalah ini, saya rasa saya tidak akan bisa bertahan di asosiasi lukisan dan kaligrafi lagi. Kita lihat saja nanti. Jika itu benar-benar tidak berhasil, saya akan keluar dari asosiasi lukisan dan kaligrafi pada saat yang paling buruk. Persyaratan saya saat ini tidak tinggi. Elaine mendidih. Bicaralah dengan Raymond itu ketika kamu kembali. Jika tidak berhasil, mintalah bantuan Charlie. Lebih baik merasa malu daripada masuk. Saat mereka berdua tiba di hotel, waktu Aurus Hill sudah malam. Charlie dan Claire baru saja selesai makan di rumah. Claire mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Charlie, saya pemberitahuan melihat di perangkat lunak penerbangan. Penerbangan orang tua saya telah mendarat hampir 2 jam yang lalu. Saya kira mereka pasti sudah tiba di hotel. Saya akan mengirimi video mereka untuk ditanyakan. Tepat setelah dia selesai berbicara, dia menerima panggilan video dari Elaine sebelum dia membuka WeChat. Jacob berpikir bahwa ketika dia tiba di hotel, pertama-tama dia akan melakukan panggilan video ke Charlie dan Claire untuk memastikan mereka aman. Kemudian diam-diam terbang kembali ke Aurus Hill untuk melakukan bisnis setelah berhasil tiba di hotel dan memulai bulan madu mereka. Selama memberitahu mereka bahwa perjalanan aman di hotel, mereka pasti tidak akan terlalu memperhatikannya. Lalu minta Elaine mengambil beberapa foto lingkungan sekitar setiap hari dan mengirimkannya ke dirinya sendiri. Jika mengirimkannya ke Momen, seharusnya bisa menipu mereka. Begitu video tersambung, Jacob dan Elaine terlihat sedang duduk di sofa ruang tamu hotel. Lantai hotel sangat tinggi sehingga bisa melihat panorama Palm Island yang terkenal di Dubai. Elaine mengangkat ponselnya dan berkata kepada Claire sambil tersenyum, Putri, ayahmu dan aku ada di hotel. Kamu dan Charlie harus berhenti memikirkan kita. Baiklah ibu. Melihat mereka berdua santai dan sangat senang, dia berkata, kamu dan ayah bersenang-senang di sana dan merasakan karakteristik lokal. Jika ada makanan khas setempat yang terkenal, berbisik untuk membawanya kembali untuk Charlie dan saya. Elaine berkata dengan gembira, jangan khawatir, ibu pasti akan membawanya ketika saatnya tiba. Setelah itu, dia menambahkan, ayahmu berkata bahwa data roaming internasional di ponsel kita sangat berharga, dan jaringan ponsel di sini sangat lambat, dan wifi di hotel sangat lambat. Jadi jangan kirim video ke kami hari ini. Jika punya sesuatu, kirimkan saja ke WeChat atau SMS. Claire tidak banyak berpikir, mengangguk dan berkata, oke. Kalian bersenang-senang. Pastikan untuk memperhatikan keselamatan. Hal lainnya adalah berhati-hati saat keluar dan jangan pernah mempercayai orang asing. Jangan khawatir. Ibu sudah berpengalaman sekarang dan pasti akan sangat berhati-hati. Setelah itu, dia berkata, aku tidak akan puas. Sayangku, ayahmu dan aku akan pergi makan dan mengunjungi Dubai Mall. Oke, Claire berkata sambil tersenyum. Semoga kalian berdua bersenang-senang. Meskipun Charlie tidak mengatakan apa-apa, tapi dari kata-kata Elaine yang dengan sengaja menandakan lalu lintas padat dan kecepatan lambat, dia menebak itu Jacob kemungkinan besar akan segera kembali. Saat ini, Charlie belum memikirkan pelajaran apa yang akan diajarkan kepada ayah mertuanya kali ini. Skala masalah ini bisa longgar atau ketat, dan ketatnya semua berada di bawah kendali Charlie. Jika dia sedikit lebih santai, dia akan menjadi lebih mulia. Setelah dia memberikan 300.000 yuan, dia akan meminta Raymond untuk keluar sendiri untuk membantah rumor tersebut dan mengatakan bahwa kejadian Zakari di momen WeChat adalah kesalahpahaman. Bahwa semuanya tidak ada hubungannya dengan penipuan. Dengan cara ini, ayah mertuanya akan kehilangan uangnya. Tetapi setidaknya reputasi dan status pribadinya dalam asosiasi kaligrafi dan lukisan tidak akan mempengaruhi. Jika lebih ketat, dia harus membayar harga yang lebih mahal. Dia hanya harus menjamin bahwa ayah mertuanya tidak ditangkap, dan mengabaikan sisanya. Pada saat itu, reputasinya akan hancur, dan asosiasi kaligrafi dan lukisan pasti akan ikut serta juga merupakan aib. Mengenai cara mana yang harus dipilih, dia juga harus diam-diam mengamati apakah ayah mertuanya benar-benar menyesalinya. Pada malam hari di Dubai,
Jacob menyeret tubuhnya yang lelah dari hotel di kota ke bandara sendirian. Karena tiket pulang yang dibelinya adalah kelas ekonomi, ia hanya bisa duduk di bangku keras di sebelah gerbang keberangkatan dan menunggu gerbang keberangkatan dibuka. Sambil menunggu, dia membuka situs Yayasan Amal Aurus Hill dengan patah hati. Menemukan rekening sumbangan mereka, dan berencana mentransfer 300.000 yuan ke yayasan tersebut. Dia memilih untuk menyumbangkan uang tersebut ke Yayasan Amal Aurus Hill karena dia melihat banyak pedagang barang antik di lingkaran teman-temannya mendiskusikan sumbangan Raymond sebesar 10 juta kepada Yayasan Amal Aurus Hill. Saat ini, Raymond telah menjadi terkenal di jalan antik. Dia tiba-tiba menjadi anak laki-laki paling tampan di seluruh jalan antik. Beberapa orang mengagumi level kuatnya. Ada yang iri dengan kemampuannya untuk kembali. Dan ada pula yang iri dia menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Dan Raymond juga sangat berterus terang. Begitu berita tentang 20 juta yuan menyebar, dia menghubungi Yayasan Amal Aurus Hill dan menyumbangkan 10 juta yuan atas namanya. Dan itu adalah transfer langsung tanpa kecerobohan. Alasan utama Raymond ingin menyumbang 10 juta adalah untuk mencoba mengurangi dan memperlambat rasa iri dan dengki orang-orang terhadapnya. Kekayaan mendadak seseorang pasti akan membuat banyak orang merasa tidak nyaman. Namun jika separuh dari uang yang diperoleh tiba-tiba hilang, banyak orang yang tidak nyaman tentu akan merasa jauh lebih baik. Jacob awalnya merasa sangat tertekan ketika dia berpikir untuk menyumbangkan 300.000 yuan. Namun ketika dia memikirkan Raymond menyumbangkan 10 juta, dia merasa sangat lega. Pada saat ini, dia juga ragu-ragu di dalam hatinya. Dia berpikir, haruskah saya menyumbangkan uang ini sekarang? Atau menunggu sampai saya bertemu Raymond dan memastikan dia memaafkan saya sebelum menyumbang? Memikirkan hal ini, dia berpikir dalam hati, jika saya berdonasi secara langsung, mungkin akan membuatnya berpikir bahwa saya kurang ikhlas dan kurang sadar. Saat ini, lebih baik jangan membodohi diri sendiri dan berdonasi saja dulu. Jika harus menelepon polisi, saya pasti sudah menyumbangkan uangnya ketika polisi datang mencari saya. Jadi saya bisa mencoba mendapatkan keringanan hukuman apapun yang terjadi. Mendengar hal ini, dia menahan kesal dan mentransfer 300.000 ke yayasan. Setelah transfer selesai, dia segera mengunduh voucher transfer dengan hati-hati ke ponselnya. Ketika dia kembali, dia berencana untuk menunjukkannya kepada Raymond dan memintanya untuk melepaskannya. Penerbangan pulang tentu menjadi siksaan bagi seseorang seusia Jacob yang kurang berolahraga. Kenyamanan kursi di kelas ekonomi jauh lebih buruk dibandingkan di kelas 1. Selain itu, penerbangannya hampir penuh. Jacob terjepit di antara dua orang pria. Perjalanannya sangat menyakitkan bahkan tidak sempat tidur. Saat pesawat mendarat di Aurus Hill, Jacob merasa separuh hidupnya telah hilang. Saat turun dari pesawat, dia berdiri dan kakinya gemetar. Setelah akhirnya keluar dari bandara, Jacob segera mengeluarkan masker sekali pakai dan memakainya karena takut dikenali. Tidak sabar untuk berkata kepada pengemudi, "Halo, ayo pergi ke jalan antik." Melihat wajahnya yang cemas, sopir taksi berkata sambil tersenyum, "Kamu sangat ingin pergi ke jalan antik setelah turun dari pesawat. Anda datang ke Aurus Hill dari tempat lain khusus untuk mengambil barang antik, bukan?" Jacob berkata dengan marah, "Saya orang lokal. Lagi pula, banyak sekali kebocoran yang mudah diambil. Ini seperti membakar dupa." Sopir itu tersenyum dan berkata, "Anda, penduduk setempat, tidak langsung pulang setelah turun dari pesawat. Sebaliknya, ingin pergi ke jalan antik dan berkata tidak mau mengambil kebocorannya." Setelah itu, sang sopir berkata, "Sebenarnya apalagi kamu? Bahkan saya ingin pergi ke jalan antik untuk mengambil kebocoran. Kami bekerja keras untuk mengemudi taksi dan hanya membutuhkan waktu 1 bulan. Orang yang berpenghasilan 10.000 atau 8.000 dapat menghasilkan 20 juta dalam satu malam. Tetapi saya tidak dapat menghasilkan uang sebanyak itu bahkan jika saya mengemudikan taksi sampai saya mati." Jacob tahu bahwa dia pasti berbicara tentang Raymond. Dan dia merasa lebih tidak nyaman. Dan nadanya sedikit tidak nyaman. Dia berkata dengan tidak senang, "Saya pergi ke jalan antik untuk melakukan tugas, bukan untuk mencari kebocoran." Sopir itu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Bukankah itu untuk mengambil kebocoran? Kalau begitu kamu belum pernah mendengar tentang apa yang terjadi kemarin, kan?" Setelah mengatakan itu, pengemudi juga tidak mendengarnya. Ketika Jacob mengungkapkan pendiriannya, dia berkata dengan gembira, "Biar ku beritahu. Benda ini sangat ajaib bahkan film tidak akan berani dibuat seperti ini." Beberapa orang idiot membeli peninggalan budaya dengan harga mahal dan ingin menipu bos di jalan antik. Siapa sangka peninggalan budaya palsu yang dibeli oleh para idiot ini sebenarnya
Jacob hampir marah. Dia ingin berteriak pada pengemudi yang banyak bicara itu bahwa dirinya adalah salah satu dari orang idiot yang disebutkan. Namun alasannya tetap membuatnya mengubah penjelasannya. Maaf, saya sudah berada di pesawat selama 8 jam. Saya lelah sekali. Saya ingin tidur sebentar. Sopir bertanya dengan heran. Hei, kamu datang kembali dari luar negeri. Negara mana? Jacob memejamkan mata dan mengucapkan 2 kata. Dubai. Sopir itu langsung berkata, aduh, ku dengar Dubai semakin kaya. Bukan. Mereka bilang Burj Al Arab adalah hotel bintang 7 atau hotel bintang 8 atau semacamnya. Saya tidak bisa menyelesaikan belanja di pusat perbelanjaan besar Dubai dalam beberapa hari. Apakah ini benar-benar hebat? Jacob sangat kesal setelah kembali dalam beberapa jam setelah mendarat. Bagaimana dia bisa memiliki kesempatan untuk pergi ke tempat-tempat seperti Dubai? Sekarang setelah sopir itu berbicara beberapa patah kata, dia merasa semakin kesal. Dia bertanya kepadanya dengan marah. Bisakah Anda berhenti mengobrol dengan saya? Sopir taksi itu berkata dengan marah. Sopir taksi ini tidak mengobrol dengan pelanggan. Nak, kenapa kamu naik taksi? Lagi pula, kenapa kamu tidak naik taksi dan ngobrol dengan supirnya? Jacob membuka matanya dan bertanya dengan marah. Saya bilang saya lelah dan ingin tidur sebentar. Apakah Anda harus berbicara dengan saya? Sopir itu bergumam dengan kecewa. Saya tidak perlu mengatakannya. Jadi saya tidak akan memberitahu Anda jika Anda ingin istirahat. Betul kan? Lagi pula, perusahaan mengatakan selama pelatihan bahwa dalam bisnis kita, pelanggan adalah yang utama. Ketika pelanggan menyalakan AC, kita tidak boleh hanya membukanya, jendela. Jika pelanggan membiarkan mereka pergi ke lorong, kita tidak boleh naik jalan tol. Pelanggan, Jacob merasa putus asa dan hanya menutup matanya dan mengabaikannya. Setelah akhirnya sampai di pintu masuk jalan antik, Jacob membayar uang dan kabur dari mobil, lalu berjalan menuju jalan antik. Karena dia memakai masker, dia tidak dikenali oleh siapapun ketika memasuki jalan antik. Ketika dia sampai di depan pintu toko Raymond, dia menemukan bahwa toko Raymond sudah penuh sesak. Kebanyakan pelanggan datang untuk membayar untuk menilai barang antik. Jacob merasa malu untuk masuk saat ini. Dia berjongkok di pinggir jalan selama lebih dari 1 jam sampai Raymond membawa semua pelanggan pergi. Lalu mengumpulkan keberanian untuk datang ke pintu toko. Ketika Raymond melihat seseorang mendorong pintu hingga terbuka, dia berkata, maaf, toko Swan Treasure tutup hari ini. Jika Anda ingin menilai koleksinya, datanglah ke sini besok pagi. Hanya 80 nomor yang akan dirilis sehari. Dan Anda menang tidak melihatnya setelah kamu menyelesaikannya. Jacob merunduk di dalam toko. Dia melepas maskernya dan berkata dengan gugup, halo. Bos Kole, ini aku. Jacob. Raymond mengangkat kepalanya dan menatap Jacob. Dia tertegun pada awalnya, lalu bertanya dengan berpura-pura penasaran. Berkata, Tuan Wilson, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu ingin mengambilnya kembali, kan? Tidak, Jacob melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, bagaimana aku bisa memintamu untuk mengambil kembali barang-barang itu? Aku bergegas kembali dari Dubai untuk meminta maaf padamu. Minta maaf. Raymond tersenyum sedikit dan bertanya langsung. Tuan Wilson kembali karena lingkaran pertemanan Zakari, kan? Jacob tidak berani menyangkalnya. Jadi dia mengangguk dan berkata, ya. Raymond berkata dengan tenang. Pada akhirnya, saya mendapat manfaat dari masalah ini. Jadi tidak perlu meminta maaf. Jacob belum pulih. Berpikir bahwa dia mengatakan bahwa dia tidak perlu meminta maaf. Dia berpura-pura sopan. Jadi dia segera mengeluarkan ponselnya. Menemukan catatan transfer saya. Segera menyerahkannya. Dia berkata dengan hormat. Bos Kole, saya tahu Anda pasti sangat marah. Lagi pula, saya melakukan sesuatu yang tidak baik. Tetapi saya juga menyadari kesalahan saya. Untuk menunjukkan sikap menyadari kesalahan dan memperbaikinya, saya menyumbangkan semua 300.000 yuan ke Yayasan Amal Aurus Hill. Saya juga berharap Anda melihat bahwa saya mengambil inisiatif untuk mengakui kesalahan saya dan mengembalikan modal dengan keuntungan semuanya. Anda punya banyak. Jadi tolong jangan kenal aku seperti aku. Apalagi membawa masalah ini ke polisi. Setelah mengatakan itu, dia ragu-ragu lagi dan lagi tetapi masih tidak punya keberanian untuk berlutut. Dia hanya memberi Raymond cinta yang dalam. Dia membungkuk dengan hati-hati. Lalu meletakkan tangannya di depannya. Menatap Raymond dengan cemas. Menunggu pernyataannya. Raymond melihat catatan transfer di ponsel Jacob. Mengembalikan ponsel itu kepadanya. Dia berkata sambil tersenyum. Tuan Wilson, saya tidak akan basa-basi kepada Anda. Saya benar-benar tidak marah. Tidak sama sekali.
Dan saya berkata sejujurnya, saya tidak berencana memanggil polisi dari awal sampai akhir. Jacob tertegun dan bertanya tanpa sadar. Kamu benar-benar tidak berencana memanggil polisi? Raymond mengangguk dan berkata dengan serius. Saya benar-benar tidak berencana memanggil polisi. Saya sudah memaafkannya. Setelah mengatakan itu, Raymond menambahkan, pikirkanlah. Seluruh jalan antik tahu bahwa saya menghasilkan 20 juta dengan mengambil barang hilang. Setelah postingan WeChat Zakari diposting, semua orang juga mengetahui seluk-beluk masalah ini. Mereka semua mengatakan secara pribadi bahwa Anda adalah anak penyebar uang yang dikirim oleh Dewa Kekayaan. Jika saya memanggil polisi untuk menangkap Anda, dalam hal ini, seluruh jalan barang antik akan berpikir bahwa saya tidak bermoral. Lagi pula, inilah yang telah saya lakukan dalam bisnis barang antik. Setelah bertahun-tahun, saya tahu aturan industri kita. Saya tidak bisa menyusahkan polisi karena masalah ini. Belum lagi saya tidak akan memanggil polisi jika saya menghasilkan uang. Bahkan jika saya benar-benar kehilangan 300.000 yuan, saya tidak akan memanggil polisi. Jacob langsung merasa lega. Dalam satu tarikan napas, apa yang paling dia takuti? Alasannya adalah dia akan dipenjara jika dia tidak direhabilitasi. Sekarang dengan jawaban tulus Raymond, dia bisa yakin. Namun, ketika dia menghela napas lega, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Karena Raymond tidak siap memanggil polisi dari awal sampai akhir. Bukankah sumbangan saya sebesar 300.000 akan sia-sia? Dia hampir putus asa dan mengutuk secara diam-diam. Sial, tanganku benar-benar murahan. Mengapa aku begitu bersemangat untuk menyumbangkan uang? Aku harus segera berhenti menyumbang dan menunggu untuk melihat sikap Raymond sebelum mengambil keputusan. Sumbangkan semua uang sekarang, aku sudah pergi selama 10 jam. Aku bertanya-tanya apakah aku harus kembali. Segera. Jacob yang cemas mengambil ponselnya dari Raymond. Tidak sabar untuk menemukan hotline donasi 24 jam dari Aurus Hill Charity Yayasan. Dan disebut langsung. Begitu panggilan telepon masuk, operator di seberang berkata dengan sopan. Halo, ini Yayasan Amal Aurus Hill. Bolehkah saya bertanya? Jacob tidak menunggu pihak lain selesai berbicara. Dan bertanya dengan tidak sabar. Apa? Saya tidak ada urusan hari ini. Saya melakukan kesalahan dan menyumbangkan 300.000 yuan ke yayasan Anda. Bisakah Anda mengembalikan uang itu kepada saya? Begitu Jacob mengucapkan kata-kata itu, Raymond di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Dia belum pernah mendengar ada orang yang menyumbangkan uang untuk amal dan penyesalannya serta ingin mendapatkannya kembali. Namun, operatornya jelas lebih berpengalaman darinya. Jadi dia hanya mendengar orang lain menjelaskan perlahan. Pak, menurut peraturan nasional terkait, kontribusi kesejahteraan masyarakat yang disumbangkan untuk amal, bantuan bencana, dan pengentasan kemiskinan tidak dapat dibatalkan. Menyukai hati. Jacob berkata dengan cepat. Saya benar-benar tidak sengaja mengklik yang salah. Awalnya saya ingin memberikan 30.000 yuan. Tetapi saya tidak sengaja menekan angka 0 tambahan dan memberikan 300.000 yuan. Anda dapat memberitahu atasan Anda cara membatalkannya. 270.000 sudah cukup. Operator berkata dengan nada meminta maaf. Maaf, Pak, kami memiliki peraturan keuangan yang ketat di sini. Yang berarti kami tidak berhak menggunakan sumbangan amal di rekening sesuka hati. Setiap pengeluaran di sini harus jelas prosesnya. Jika Anda merasa ada kesalahpahaman besar dalam donasi Anda dapat menyewa pengacara untuk mengajukan permohonan ke pengadilan. Jika pengadilan mendukungnya, donasi Anda akan dicabut sesuai dengan hukum bergantung pada hasil keputusan pengadilan. Kemudian kami akan mengembalikan uang itu kepada Anda. Apakah ini sangat merepotkan? Jacob berkata dengan cemas. Hanya butuh waktu lama bagiku kelebihannya. Bukankah itu wajar? Operator tersebut menjelaskan. Sumbangan amal itu sendiri adalah masalah yang sangat serius dan ketat. Dan karena ada peraturan kontribusi tentang yang dapat dikurangi dari pajak, kami harus bertindak sesuai dengan proses. Ada sebuah perusahaan yang menyumbangkan 10 juta kepada kami di akhir tahun untuk menghindari pajak, menghemat beberapa juta perusahaan, dan kemudian memberitahu kami setelah tahun pajak bahwa kontribusi itu salah dan ingin uang itu dikembalikan. Lalu bukankah kami membantu perusahaan ini untuk menghindari pajak? Jacob berseru. Tetapi saya adalah individu, bukan perusahaan. Operator menambahkan. Individu juga terlibat dalam masalah perpajakan. Dan penghasilan pribadi juga diberikan pajak pribadi menyumbangkan sebagian dari penghasilan Anda yang perlu dibayar pajak pribadi. Dan jika kemudian meminta kembali dengan alasan tidak sengaja menyumbangkannya, kami tidak dapat menanggung tanggung jawab hukum. Jadi jika Anda ingin sumbangan Anda dikembalikan,
Satu-satunya cara adalah melalui pengadilan rakyat atau lembaga arbitrase yang berwenang untuk mencabutnya. Jacob tiba-tiba menjadi putus asa dan berkata dengan depresi, "Saya harus pergi ke pengadilan untuk mendapatkan uang itu kembali. Dan saya akan sibuk selama bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Uang ini menyelamatkan nyawa istri saya. Saya sakit dan memerlukan uang untuk operasi. Tidak bisakah Anda memberi saya penginapan?" Pihak lain berkata, "Saya benar-benar minta maaf, Tuan. Ini masalah dan itu benar-benar prinsip tidak dapat diselesaikan. Selain itu, saya hanya seorang operator dan saya tidak memiliki kekuatan sebesar itu." Jacob tidak menyerah dan berkata, "Kalau begitu saya bisa pergi ke pemimpin Anda untuk berbicara, ya kan?" Operator menjawab, "Ini sudah lewat jam kerja. Kalau mau datang ke pimpinan untuk berdiskusi, hal ini bisa dilakukan pada jam kerja. Datanglah ke yayasan." Setelah itu pihak lain berkata, "Tetapi untuk menghindari perjalanan Anda yang sia-sia, saya tetap menyarankan Anda berkonsultasi dengan pengacara terlebih dahulu. Dan pengacara tersebut akan memberi Anda nasihat yang sangat profesional." Jacob sangat kesal. Tentu saja, dia tidak mau menyerahkan 300.000 yuan. Tetapi sekarang dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak ada gunanya membelanjakannya dengan operator di sini. Jadi dia tidak punya pilihan selain berkata, "Oke, saya akan berpikir tentang itu dulu." Setelah itu, dia menutup telepon dengan marah. Melihat Jacob masih merajuk setelah meneleponnya, Raymond tidak ingin terus berdebat dengannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tuan Wilson, saya akan menutup toko. Jika tidak ada yang salah dengan Anda, saya akan menutup pintunya." Jacob diam terdiam. Setelah sadar, dia mengamati Raymond, menggosok tangannya karena malu dan berkata, "Bos Cole, sebenarnya ada satu hal lagi yang ingin aku minta bantuanmu adalah masalah sepele. Tapi memikirkan, ini adalah masalah yang sangat penting. Hidup dan mati. Aku harap kamu tidak akan pernah." Raymond tersenyum dan berkata, "Saya pasti tidak bisa berjanji pada Anda sebelumnya. Tetapi saya dapat datang dan mendengarkan." Jacob buru-buru maju dan berkata dengan wajah tersanjung, "Bos Cole, lingkaran pertemanan Zakari. Saya percaya Anda pasti sudah membaca. Sejujurnya, lukisan lingkaran pertemanan itu memiliki pengaruh yang sangat buruk bagi saya. Itu telah mempengaruhi latar belakang asosiasi kaligrafi dan saya. Anda tahu, Anda telah menghasilkan banyak uang kali ini dan Anda menyumbang 10 juta. Anda tidak akan membayarnya kembali. Apakah masih ada 10 juta? Laba bersihnya sudah 9,7 juta. Jadi saya ingin meminta Anda membantu saya menghilangkan rumor tersebut dengan pengiriman di WeChat. Mengatakan bahwa apa yang diposting Zakari di WeChat semuanya salah." Raymond berpikir dalam hati. Reputasi bayangan melakukan penipuan pasti akan berdampak negatif besar pada Jacob. Jika dia tidak sepenuhnya terbebas dari kualitas ini, dia akan sangat kesulitan dalam asosiasi lukisan dan kaligrafi, dan bahkan mungkin dikeluarkan. Dia adalah ayah mertua Charlie. Aku harus diberikan ruang. Tetapi memikirkan hal ini, dia menyadari masalah lain. Eksposur Zakari pasti juga niat Charlie. Ini menunjukkan bahwa Charlie sengaja ingin memberi pelajaran kepada ayah mertuanya. Dia ingin memberi pelajaran kepada semua orang. Jika saya membiarkan Jacob pergi tanpa persetujuan Charlie, itu mungkin bertentangan dengan ide Charlie. Setelah memikirkan hal ini, Raymond berkata dengan bijaksana, "Maaf, Tuan Wilson. Saya mungkin tidak dapat menjanjikan hal ini kepada Anda. Lagi pula, saya tidak tahu bagaimana keseluruhan masalahnya. Apakah yang Anda katakan itu benar atau apa yang dikatakan Zakari benar? Saya tidak punya cara untuk memverifikasinya." Jacob berkata dengan cepat. "Zakari adalah seorang pemfitnah. Dia terbiasa menipu orang di jalan antik. Percayalah padaku." Raymond mengangguk dan berkata, "Sejujurnya, saya benar-benar tidak ingin masuk ke air berlumpur ini untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Jika konten yang dia posting tidak benar, maka saya sarankan Anda menghadapinya secara langsung. Selama Anda bisa menang melawan dia dalam konfrontasi, maka Anda tidak bertanggung jawab dan berpura-pura Anda tidak akan terpengaruh dengan cara apapun." Jacob berkata dengan canggung, Saya sudah putus dengan Zakari. Jadi saya tidak ingin berkonfrontasi dengannya." Setelah itu, dia melihat ke arah Raymond dan memohon, "Bos Cole, lihat saya. Saya pasti lebih dapat diandalkan daripada Zakari. Zakari menipu dan menculik sepanjang hari. Apakah dia akan memberikan amal?" Dan dia segera kembali ke alun-alun dan berkata, "Tentu saja, saya tidak memiliki kondisi keuangan untuk menyumbangkan 300.000 sekaligus. Saya sangat mendukung. Tetapi Anda mendengar panggilan yang saya buat sekarang.
Saya bersedia untuk menyumbangkan 30,000 yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Ya, Raymond mencibir dan berkata, Anda dapat menyumbangkan 30.000 yuan. Dia menambahkan, tetapi saya benar-benar tidak dapat membantu Anda dengan masalah yang baru saja Anda sebutkan. Sejujurnya, saya baru di sini. Hal terakhir yang saya inginkan adalah mendapat masalah. Dan saya tidak ingin ikut campur dalam perairan yang bermasalah. Jadi saya meminta Tuan Wilson untuk mencari cara lain. Jacob masih tidak mau menyerah dan berkata dengan cepat. Bos Cole, jika Anda tidak ingin memposting di momen, tidak apa-apa saya akan kembali dan menemui presiden kami. Anda dapat menjelaskan masalah ini dengan jelas kepada presiden kami secara langsung. Tidak ada yang namanya penipuan. Selama presiden kami memegang kata-kata Anda, saya dapat kembali ke Asosiasi Lukisan dan Kaligrafi. Raymond menerimanya. Maaf, Tuan Wilson, saya tidak bisa melakukan hal seperti ini. Saya menerima Anda mempekerjakan orang lain. Oleh karena itu, dia tidak ingin terus menghabiskan waktu bersama Jacob. Dia langsung membuka pintu toko dan berkata kepadanya, Tuan Wilson, apakah kamu akan pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan pergi dulu. Tolong bantu saya kunci pintu dari luar ketika Anda pergi. Jacob tahu bahwa dia mengeluarkan perintah penggusuran. Dia hanya bisa keluar dan berkata tanpa daya. Baiklah, Bos Cole, berpikirlah baik-baik. Saya akan kembali padamu besok jika tidak berhasil. Tidak apa-apa jika punya uang. Tunggu aku mendapatkan 300.000 itu kembali. Aku akan memberi 100.000. Kamu bisa menghasilkan 100.000. Siapa yang tidak bisa hidup dengan uang? Bukan begitu. Raymond acuh tak acuh tersenyum dan berkata, Tuan Wilson, mari Anda meminta kembali 300.000 itu dulu. Jacob mengangguk. Oke, saya akan melakukannya besok pagi. Oh tidak, saya akan melakukannya sekarang. Cari pengacara untuk berkonsultasi. Raymond berkata sambil tersenyum. Kalau begitu aku tidak akan memberikannya begitu saja. Jacob menyamakan tangannya. Kamu tetap di sini. Aku pergi dulu. Setelah itu, dia berbalik dengan tidak sabar dan meninggalkan jalan antik. Dia berencana untuk berkonsultasi dengan firma hukum. Ketika Raymond melihatnya, dia kembali ke toko. Sebenarnya dia tidak berniat pergi. Dia hanya mengatakan ingin pergi karena dia tidak ingin terlibat dengan Jacob. Namun, untuk menghindari masalah, dia tetap menggantungkan tanda penutupan di luar pintu dan mengunci pintu dari dalam. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba keluar dari pintu dan bertanya melalui pintu kaca. Bos, bolehkah saya menunjukkan sesuatu yang lain? Raymond bahkan tidak menoleh ke belakang. Tepat ketika dia hendak menolak, dia tiba-tiba menyadari bahwa orang yang berbicara adalah Charlie. Jadi, dia dengan cepat berbalik dan melihat Charlie berdiri di luar pintu toko. Senyuman muncul di wajahnya. Dia mengambil 2 langkah cepat untuk membuka pintu, dan bertanya sambil tersenyum. Tuan Wade, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Charlie tahu bahwa Raymond melanjutkan kepribadiannya. Menurut pengaturan identitasnya saat ini, dia secara alami mengenalnya. Tetapi sejak dia dikeluarkan dari Vintage Deluxe, dia tidak memiliki kontak di sana lagi. Jadi, Charlie juga tersenyum dan berkata, Bos Cole, sudah lama tidak bertemu. Kamu adalah bos dirimu sendiri sekarang. Raymond berkata dengan sangat rendah hati. Ini bisnis kecil, tidak layak disebutkan. Saya bertanya-tanya mengapa Tuan Wade ada di sini. Charlie mengambilnya dengan santai. Dia mengeluarkan jimat yang terbuat dari kerang dan berkata, saya mendapat sesuatu secara kebetulan, dan saya ingin meminta Bos Cole untuk melihatnya. Raymond mengangguk, memberi isyarat undangan, dan berkata, Tuan Wade, silakan masuk. Charlie melangkah ke dalam toko. Raymond menutup pintu lagi, dan kemudian berkata kepada Charlie sambil tersenyum, Tuan Wade, tahukah Anda bahwa mertua Anda datang ke tempatku? Charlie berkata sambil tersenyum, dia tidak tahu bahwa aku ada di sini. Aku menunggu di kedai teh di seberang sebelum turun. Setelah itu, dia bertanya kepada Raymond, Paman Cole, apakah ayah mertuaku mengatakan kapan dia datang kepadamu? Raymond berkata sambil tersenyum. Pertama, dia berkata bahwa dia memberikan semua uangnya dan memintaku untuk tidak memanggil polisi. Saya tidak berencana menelepon polisi. Jadi dia segera menelepon badan amal itu lagi dan ingin mereka mengembalikan uangnya. Pihak lain mengatakan bahwa dia perlu melalui jalur hukum. Jadi dia berencana mencari pengacara dan ingin saya membantu sebelum pergi. Saya tidak setuju dengan lingkaran pertemanan Zakari. Tetapi saya tidak sepenuhnya memblokir kemungkinan itu. Charlie menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya segala sesuatunya mudah diubah dan sifat sulit diubah.
Dia benar-benar bisa menyadari kesalahannya. Saya tidak menyangka bahwa satu-satunya hal yang ada di pikiran saya adalah kursinya. Setelah mengatakan itu, Charlie berkata lagi, Paman Kole, kamu tidak perlu berbicara dengannya lagi. Dan jangan beri dia ruang dalam masalah ini. Dia harus bisa memberikan uangnya. Terserah dia untuk mendapatkan uangnya kembali. Tapi untuk reputasinya, akan buruk jika itu bau. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.